إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله ثم نعوذ بالله من النار ومن البدعة. إخواني في الدين أعزكم الله كما جمع رحمني ورحمكم الله. Rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam melalui lisan terucap lafal alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar, Allah yang maha suci. Melalui mimbar khutbah Jumat siang hari ini, izinkan khatib mengajak kepada kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan, kadar ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala, dan senantiasa istiqomah berada di atas sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila yaumil qiyamah. Ibn Fiddin a'azakumullah jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, izinkan khatib menyampaikan sedikit nasihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr terkait materi khutbah Jumat dengan judul amalan-amalan sunnah di bulan Sya'ban, atau orang Jawa mengatakan ruah. Nah, amalan-amalan sunnah di bulan Sya'ban, nikmat yang besar. Ifali fiddin a'azakumullah jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dengan izin Allah Jalla wa'ala, siang hari ini kita berada di 8 hari berjalan bulan Sya'ban, bertepatan dengan tanggal 7 Februari 2025 Masehi. Nikmat yang besar yang harus kita syukuri.
Dan kita berharap memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk kita bisa memenuhi, menjumpai bulan Ramadan ba'da bulan Sya'ban, setelah bulan Sya'ban. Ibadul fiddin azakumullah. Bulan Sya'ban atau orang Jawa mengatakan bulan ruah, naam, bulan yang mulia. Hendaknya kita mengisinya dengan memperbanyak amalan ibadah dan puasa, salah satunya untuk melatih diri kita mempersiapkan menyambut bulan Ramadan, agar nantinya tidak kaget dengan perubahan spontanitas sehingga terasa berat bagi kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW memperbanyak amalan di bulan Sya'ban, di antaranya puasa pada bulan Sya'ban. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Ngan Aisyah qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, saya tidak pernah mengetahui Nabi SAW puasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Dan saya tidak pernah mengetahui Nabi SAW lebih banyak berpuasa daripada di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana yasumu hatta naqula qad shama wa yuftiru hatta naqula qad aftara wa lam aradu sha'iman min syahrin qattu aksara min siyamihi min Sya'ban kana yasumu Sya'ban kullahu kana yasumu Sya'ban illa qalila." Rasulullah SAW sering berpuasa hingga kami mengira bahwa beliau akan berpuasa terus menerus. Beliau pun sering berbuka, yakni tidak berpuasa, hingga kami mengira beliau akan berbuka terus, yakni tidak berpuasa terus menerus. Aku juga tidak pernah melihat beliau, Aisyah radhiyallahu anha, berpuasa terus sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Aku juga tidak pernah melihat beliau berpuasa sunnah dalam sebulan yang lebih banyak daripada bulan puasa di bulan Sya'ban. Beliau berpuasa pada bulan Sya'ban hingga sisa harinya tinggal sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim. Ibadul fiddin a'azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hikmah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dijelaskan dalam hadis yang lain. Datang dari salah seorang sahabat, ngan Usama bin Zaid, qala qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min syuhuri ma tasumu
min Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, saya tidak melihatmu berpuasa di bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban karena seringnya. Beliau menjawab, bulan itu banyak manusia lalai. Nah, yaitu antara Rajab dan Ramadan, yakni Sya'ban. Bulan diangkat amal-amal kepada Rabb semesta alam, dan saya ingin ayyurfa'a amali wa anna sha'imun, dan saya ingin untuk diangkat amalku dalam keadaan saya berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Ibnu Bidin azamullah. Perkataan orang-orang soleh terdahulu, di antara amalan di bulan Sya'ban, kanal muslimuna idza dakhala Sya'ban ahabbu ala musahhif wa ahraja zakah. Dahulu kaum muslimin jika telah masuk bulan Sya'ban, mereka meningkatkan dalam menyibukkan diri membaca Al-Quran dan mengeluarkan zakat, yakni zakat harta. Dikatakan oleh orang yang beriman, kana yuqalu syahra Sya'ban syahrul qura. Dahulu bulan Sya'ban itu disebut dengan bulan qura, yakni bulan para pembaca Al-Quran. Ikhwani fiddin azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hikmah yang dapat kita ambil dari beramal di bulan Sya'ban, di antaranya puasa, memperbanyak puasa, yang tentunya untuk mempersiapkan bulan Ramadan agar hati dan badan siap untuk menyambut bulan Ramadan dengan kesegaran dan menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Barakallahu li wa lakum fil al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ifani fiddin azakumullah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Berkali-kali khatib mengingatkan bahwasanya orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, dan tentunya orang yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Kematian jemaah adalah memutuskan berbagai macam kenikmatan. Kematian jemaah akan menjumpai kita dimanapun kita berada. Walaupun
umur kita berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh, tatkala jatah umur yang telah tentukan oleh Allah Jalla wa'ala kepada kita telah habis, maka itulah ajal yang tidak mungkin kita lari darinya. Kita gunakan kesempatan nikmat usia yang barokah ini untuk beramal sunnah di bulan Sya'ban, dan kemudian kita berharap bisa dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala masuk di bulan Ramadan. Marilah kita heningkan hati dan fikiran kita sejenak untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.